Pemirsa, sejumlah wali murid SMA Negeri 1 Bojonegoro belum mengizinkan anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Orang tua khawatir putra-putri mereka bisa tertular virus COVID-19 saat belajar di kelas. SMA Negeri 1 Bojonegoro menyelenggarakan uji coba sekolah tatap muka. Keputusan itu diambil berdasarkan surat edaran dari Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Proses belajar mengajar dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, sejumlah wali murid keberatan dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka karena khawatir dengan penularan virus corona. Sisanya itu dari keseluruhan 852. 852 yang setuju itu hanya berapa? 231, 400-an. Tidak ada 50%. Berarti banyak yang nggak setuju ya Pak ya? Ya separuh. 50% lebih sedikit itu yang siap pembelajaran tatap muka. Di Bojonegoro, sekolah tatap muka hanya diterapkan pada 3 sekolah. Setelah uji coba, kegiatan ini akan dievaluasi dalam 2 pekan ke depan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, Wilson dan juga pemirsa, sistem belajar secara tatap muka ataupun juga daring ini masih menjadi perdebatan. Karena ada sebagian siswa yang mengatakan kalau belajar daring ini mereka kurang paham materinya secara maksimal. Tapi tentunya kalau tatap muka orang tua juga khawatir, takutnya ini akan menjadi klaster sekolah. Nah, tentunya kebijakan ini harus diambil berdasarkan data yang sekarang, seperti apa daerah tersebut, apakah sudah ada zona hijau atau zona merah. Zona hijau mungkin sudah bisa tetap muka, tapi tentunya harus ada simulasi terlebih dahulu, sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan di sekolah. Nah, kita juga akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti, yang sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang, Ibu Retno. Selamat siang, apa kabar? Baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Ibu melihat ada sekolah yang sudah mulai tatap muka ini di Jawa Timur. Menurut KPAI, sudah tepatkah aturan ini, Bu? Iya, pertama terkait dengan zona ya. Memang kan kalau kita berbicara Jawa Timur masih zona merah ya. Artinya memang tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka gitu. Tapi ketika dikonfirmasi menurut pihak pemerintah provinsi itu adalah simulasi. Jadi sedang melakukan uji coba. Nah, peristiwa yang sama sebenarnya juga dilakukan beberapa daerah. Misalnya Kota Bekasi. Kota Bekasi juga sempat melakukan simulasi di 6 sekolah, yaitu 3 SMP dan 3 SD. KPAI juga sudah datang ke sana. Dan tadi kan kalau di Bojonegoro misalnya tadi disebutkan dari 550 sekian anak yang orang tuanya setuju juga nggak sampai 50%-nya ya. Itu sebenarnya sama dengan sekolah-sekolah yang kami datangi yang juga melakukan simulasi misalnya itu di Kota Bekasi gitu. Bahkan dari 704 murid di salah satu SD yaitu di SD Pekayon Jaya 6 Kota Bekasi yang masuk akhirnya juga hanya 16 pada saat tatap muka. Jadi memang banyak orang tua yang khawatir. Dan di dalam SKB 4 Menteri sendiri kan izin orang tua menjadi mutlak ya. Jadi artinya kalau orang tua nggak setuju, walau sekolah dibuka, meskipun zonanya katanya hijau sekalipun, tapi orang tuanya nggak mau masukin anak sekolah karena khawatir tadi, maka diperkenankan. Dan itu tetap harus dilayani pembelajaran jarak jauhnya. Demikian. Baik, Bu Retno, sebagian siswa mengatakan bahwa kalau belajar secara daring mereka ini kurang paham maksimal. Ini adakah solusi ataupun jalan tengah agar mereka tetap bisa belajar secara maksimal tapi juga bisa meminimalisir penularan tersebut? Iya, memang kalau pakai data di beberapa negara ya yang melakukan buka sekolah gitu, kemudian terjadi peningkatan kasus gitu ya, jadi penularan itu menjadi meluas ya. Misalnya ada di kalau Amerika Serikat saja baru 2 minggu terjadi peningkatan kasus anak terinfeksi itu dengan jumlah angka yang cukup tinggi ya, bahkan mencapai 97.000 kan. Kemudian juga beberapa negara itu juga melakukan hal yang sama. Yang cukup berhasil sebenarnya adalah Korea Selatan. Kalau Israel sendiri menyatakan baru dibuka 1 bulan terjadi peningkatan kasus di negara mereka untuk anak yang terinfeksi itu mencapai 2.660 gitu ya. Itu belum lagi guru yang tertular sejak sekolah dibuka. Jadi memang ketika kita membuka sekolah, maka kemungkinan besar sekolah memang itu menjadi media atau menjadi medium di mana penularan COVID-19 itu akan terjadi.
Nah, untuk itulah maka memang sesiap apapun ya, misalnya persiapan yang dilakukan seperti Perancis, seperti Finlandia, itu mereka menyiapkan betul, tapi ternyata tetap saja ada penularan sehingga ditutup. Nah, akhirnya kalau jalan tengah bagi kami adalah PJJ diperpanjang, tetapi diperbaiki. PJJ yang kemarin itu memang menyulitkan anak-anak dan orang tua, jadi sekarang itu yang diperbaiki. Nah, karena sudah ada kurikulum dalam situasi darurat, sebenarnya ini sudah mulai terpecahkan sedikit lah ya kasus PJJ ini, karena dengan menipiskan kurikulum atau mengurangi materi, maka akan juga mengurangi penugasan ke anak-anak. Baik Ibu Retno, saat ini simulasi yang sudah dilakukan adalah siswa dalam 1 minggu hanya masuk 2 hari, lalu maksimal sekali ini 50% siswa yang masuk dan durasi jam ini hanya 3-4 jam belajar. Sudah tepatkah format ini Bu diterapkan? Ya, sebenarnya itu kan sesuai dengan arahan gitu ya dari protokol kesehatan gitu. Memang tidak boleh ada kantin, harus membawa semua keperluan sendiri. Kalau ibadah juga tidak boleh tukar-menukar perlengkapan ibadah dan lain-lain, itu memang ketentuan itu. Nah, kalau dari hasil survei ya, dari hasil pengawasan langsung kami ya, KPAI itu mendatangi 27 sekolah. Jadi itu meliputi berbagai daerah. Yang jauh yang seperti di Sumatera gitu, itu dilakukan oleh KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Dan untuk KPAI sendiri ini kita mendatangi Jabodetabek dan sampai Kota Bandung dan Kota Subang gitu ya. Dari 27 itu memang yang siap terhadap kenormalan baru ini hanya 1 sekolah yang betul-betul siap, di mana dia memenuhi segalanya, mulai dari pintu masuk sampai ujung sampai keluar lagi. Kemudian mulai dari penyiapan gurunya, jadi bagaimana guru disiapkan, bagaimana proses pembelajaran, bagaimana bahkan penjadwalan langkah-langkah SOP, mereka punya 15 SOP. Jadi kalau dari situ ya, mulai dari protokol kesehatan ya dalam bentuk SOP ini, mulai kedatangan anak, kepulangan anak, belajar di sekolah, layanan BK, layanan perpustakaan, sampai mereka mendeteksi anak yang naik kendaraan umum ke sekolah. Ya, jadi itu kan akan berbeda. Jadi bagaimana mereka harus pakai baju bebas dulu sampai sekolah, bilik disinfektan dan ganti seragam gitu. Itu benar-benar dihitung oleh mereka gitu. Itu hanya 1 loh dari 27. Bu Retno, berarti patokan zona hijau ataupun zona kuning untuk membuka sekolah tatap muka ini belum bisa menjadi patokan utama ya untuk mengeluarkan izin ini, Bu? Betul, enggak. Yang sekarang itu kan gini ya, itu kan tergantung pengetesan, jumlah pengetesan. Nah, jadi hitungannya adalah gini, kalau ada 1 kasus anak tertular, 30 anak lain harus dites. Artinya harus 30 kali lipat dari kasus. Nah, sebenarnya kalau berhitung ke hal ini, maka yang memenuhi ini hanya DKI Jakarta. Dan perlu diingat bahwa anak di Indonesia itu sekarang ini sudah 11.000 terinfeksi aja, anaknya ada di rumah. Bagaimana ketika anak dalam perjalanan ke sekolah, di sekolah itu akan sangat tinggi. Dari 11.000 itu sudah ada kematian anak cukup tinggi. Ya, kalau dihitung dari seluruh kasus di Indonesia, maka 2,3% adalah usia anak. Nah, 2,3% ini sebenarnya angka yang cukup tinggi ya di dunia. Untuk Indonesia bahkan kematian anak ini sudah tertinggi se-Asia Pasifik. Artinya sekolah belum dibuka aja begitu, apalagi ketika sekolah dibuka gitu. Ini akan sangat mengerikan, apalagi ketika sekolahnya juga nggak siap. Makanya KPAI melakukan pengawasan langsung persiapan sekolah itu untuk mengecek langsung ya, apakah seluruh protokol itu dibuat dan apakah infrastruktur disiapkan. Baik, nah Ibu, tapi jika seandainya sekolah daring ini diperpanjang terus, ada siswa yang tidak memiliki HP, orang tuanya tidak memiliki HP, lalu bagaimana solusi ke depannya, win-win solution kepada pemerintah dan juga kepada siswa itu sendiri, Bu? Sebenarnya KPAI sudah menyampaikan ya, itu dalam surat kepada Presiden maupun kepada Menteri Pendidikan ya, salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh itu nggak harus daring. Artinya wilayah-wilayah yang tidak mungkin daring karena tidak sinyalnya susah gitu ya, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara tidak daring. Artinya pembelajaran ini bisa menjadi adaptif, disesuaikan dengan situasi dan keadaan. Bahkan untuk di wilayah-wilayah pedalaman itu seharusnya bisa melakukan pembelajaran kembali ke alam gitu. Artinya ada sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, problemnya guru kan tidak memahami ini, berpikirnya bahwa semuanya harus daring. Sebenarnya tidak gitu, dan beberapa contoh pun sudah kami berikan ya, termasuk masukan ketika kami menjadi salah satu narasumber di kantor staf Presiden.
Baik, terima kasih Ibu Retno. Semoga tadi yang kita diskusikan ini bisa didengar oleh sekolah, pemerintah, dan juga para siswa sehingga nanti bisa ada solusi yang tepat untuk tetap bisa bersekolah dan bisa dimengerti pelajarannya dan juga oleh siswanya, benar sekali. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana 3 sekolah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mulai menggelar uji coba sekolah tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk akan mengizinkan sekolah lain gelar uji coba jika sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan protokol kesehatan. Tiga sekolah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditunjuk Dinas Pendidikan melaksanakan uji coba sekolah tatap muka, salah satunya SMA Negeri 2 Nganjuk. Selama uji coba belajar mengajar, protokol kesehatan COVID-19 tetap diperlakukan. Di antaranya mewajibkan siswa cuci tangan dan memeriksa suhu tubuh sebelum masuk kelas, serta memasang pembatas pada kursi dan meja siswa di dalam kelas. Sistem masuk sekolahnya pun bergantian. Jumlah siswa yang mengikuti uji coba sekolah tatap muka dibatasi sebanyak 40% dari kapasitas normal. Jika kapasitas normal satu kelas 30 orang, maka saat ini satu kelas hanya boleh diisi 12 siswa. Dan kemudian kami menggunakan jadwal berjenjang. Kelas 10 hanya hari Senin, Selasa hanya kelas 11, jadi sekarang ini kelas 11, besok kelas 12 saja. 30 kelas kita pakai semuanya, 30 kelas siap dengan perisai meja semuanya, sehingga kami siap, insya Allah siap semuanya. Kemudian sebelum dimasuki anak tadi kita disinfektan. Nanti ketika kita mau tutup kelas kita disinfektan lagi, tutup untuk persiapan besok pagi. Tiga sekolah yang melaksanakan uji coba sekolah tatap muka dinilai mampu menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar sesuai protokol COVID-19. Penerapan di lapangan ini adalah masing-masing sekolah membuat suatu skenario terhadap pembelajaran. Intinya seluruh kegiatan sarana prasarana, kegiatan kesiapan komitmen para pemangku kepentingannya, termasuk orang tua, siswa, guru dan sebagainya harus mengacu kepada standar protokol kesehatan secara ketat. Jika ada sekolah lain yang mampu menyediakan sarana dan prasarana belajar tatap muka sesuai protokol kesehatan COVID-19, maka Dinas Pendidikan Jawa Timur Kabupaten Nganjuk akan memperbolehkan sekolah tersebut menggelar uji coba sekolah tatap muka. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota TNI Polri menjemput warga yang sempat viral merebut dan mencium jenazah COVID di Kota Malang. Warga dijemput petugas sebagai bentuk operasi keselamatan. Selain itu, polisi juga akan meningkatkan kasus yang menjadi viral tersebut ke proses hukum. Puluhan personil gabungan dari Polresta Malang Kota dan Dandim 0833 Kota Malang menjemput satu keluarga yang sempat membuka paksa jenazah pasien corona. Saat dijemput, petugas menutup jalan sekitar rumah. Polisi menegaskan akan menindak tegas warga yang nekat menghalangi petugas saat pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien COVID-19. Kita akan memastikan hari ini kita lakukan rapid test dan juga swab test di tempat bagi yang bersangkutan untuk memastikan kondisinya apakah yang bersangkutan positif atau negatif. Video keluarga pasien dan seorang tokoh agama berusaha mengambil paksa jenazah pasien suspek COVID-19 menjadi viral di media sosial. Pihak keluarga berupaya membuka paksa dan mencium jenazah tersebut. Ketua Satgas COVID-19 sekaligus Wali Kota Malang Sutiaji menyesalkan perebutan jenazah suspek COVID-19 yang dilakukan oleh seorang tokoh agama. Menyesalkan kejadian itu yang sehingga seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap orang-orang yang selama ini ya banting tulang ya kita berikan kepercayaan untuk ngurus teman-teman kita yang lagi kena musibah itu. Nah, besok kami akan kumpulkan FKUB ya, terus MUI, NU, Muhammadiyah ya, untuk bagaimana supaya kejadian-kejadian yang kemarin itu tidak sampai terjadi dan mungkin cukup kemarin itu menjadi perhatian kita semua. Setelah bernegosiasi dengan tim pemulasaran, pihak keluarga akhirnya bersedia agar jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah,
iNews melaporkan. Dokter di Rumah Sakit Sutomo Surabaya meninggal dunia setelah dirawat 1 bulan di ruang isolasi. Hingga kini sudah 8 dokter di Surabaya meninggal dunia akibat COVID-19. Jenazah Dr. Sulis Bayu Sentono Selasa malam diberangkatkan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sebelum dibawa ke Solo, Jawa Tengah, jenazah mendapat penghormatan terakhir dari rekan sejawat di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, tempatnya mengajar. Dokter spesialis ortopedi berusia 42 tahun itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 1 bulan di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Sutomo. Bayu Sentono diduga terpapar virus corona saat bertugas di rumah sakit. Kita sangat di Surabaya sangat kehilangan Dr. Sulis. Dia adalah sosok dokter yang luar biasa, baik dalam hal profesi maupun dalam hal pendidikan, karena beliau selain dokter, dia juga seorang dosen di ilmu bedah ortopedi. Kedokteran UNER khususnya, jadi beliau sepengetahuan saya orang yang sangat soleh, jadi banyak membantu orang. Juga sepengetahuan saya beliau juga terlibat aktif di Majelis Ulama Indonesia. Jenazah dimakamkan di kampung halaman almarhum di Solo, Jawa Tengah. Hingga kini, sudah 8 dokter di Surabaya meninggal dunia akibat COVID-19. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.